Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bi jahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana li wa ta'limi wa Allahumma lifahmi wal amali wa rahmatika ya rahman rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil أو أفضل علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحابته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين والمصنفين وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويمين درجاتهم في الجنة ويعين علينا ببركاتهم وأوصالهم وعلمهم وأمرهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengajian manca kajian simpuling kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, masih ngebahas dampak buruk dina banyak bicara, syarahil kalam. Ayat terakhir, sumber akhlak buruk itu kan ada 10 ya. Yang kedua banyak bicara. Dari banyak bicara, banyak ngobrol itu. Ayat 5, akhlak buruk yang timbul. Nah, sekarang kita bahas yang kelima, yang terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid din wa dunya wal akhirah. Al-afatul khamisatu al-madhu. Bahaya kelima dari banyak bicara adalah pujian. Kama jarat bihi 'adatun nasi wasyu'ara'i inda ziyaratil muhtashimina min abna'i dunya. Seperti yang sudah jadi kebiasaan banyak orang, para penyair, para sastrawan ketika berkunjung pada orang-orang yang dihormati. Wa kama jarat bihi 'adatul qussasi wal mudzakirin. Juga seperti sudah jadi kebiasaan tukang dongeng, khusus tukang kisah dan motivator, mudzakirin, orang yang sudah ngasih motivasi, nasihat. Fa innahu yamdahuna may yahduru majalisahum minal aghniya. Karena mereka itu suka memuji orang-orang kaya yang hadir di majlis mereka. Wa fil madhi sittu abadin. Di dalam pujian ada 6 bahaya. Arba'un 'alal madihi wa
empat itu bahaya bagi yang memujinya, yang dua bahaya bagi yang dipuji. Jadi empat kembali kepada madih, orang yang memuji, dua kembali kepada mamduh, yang dipuji. Amal madihu, adapun orang yang memuji, fal afatul ula fihi annahu qad yufritu fayadhkuruhu bima laisa fihi fayakunu kadiban. Bahaya pertama bagi si pemuji, orang yang memuji adalah dia terkadang berlebihan. Nah, bahasa bulannya teman, lebay. Nah, kadang dia lebay, berlebihan sehingga menyebutkan perkara yang tidak ada. Maka dia jadi berbohong. Itu bahaya pertama. Al-thaniyatu annahu qad yudhiru lahu min hubbi ma la ya'taqiduhu wa yakunu munafiqan muraiyan. Bahaya kedua, si pemuji, orang yang memuji itu terkadang memperlihatkan rasa cinta yang sebetulnya nggak ada di hatinya, gitu. Rasa cinta yang tidak dia tekadkan, yang enggak dia yakini, maka berarti dia kalau begitu munafik dan ingin dipuji, ingin disebut berpihak aja, jadi payunnya muji. Jadi namanya munafiqun muraiyan, dia munafik berwajah dua, muraiyan ingin dipuji. Asal satu yang ketiga, annahu yaqulu ma la yatahaqqaqu wa yakunu mujaziban. Qawlihi innahu 'abdun wa innahu wari'un wa ghayru dzalika mimma la yatahaqqaqu bihi. Bahaya ketiga, dia mengatakan perkara yang tidak realistis, perkara yang sulit dibuktikan, sehingga dia berarti itu membuat rekayasa. Misalkan dia mengatakan ini orang adil, ini orang yang waro, padahal adil dan waro itu sulit dibuktikannya. Madam rajulun baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ada seorang laki-laki memuji laki-laki lain di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, lalu berkata Rasulullah, waihak fata'ta ummu qasahibik in kana labudda ahadukum madihan aqahu falyaqul ahsibu fulanan wa la uzakki 'ala Allahi ahadan hasibuhu Allahu in kana yar'anahu kadzalik. Hadis Bukhari. Ada seorang memuji yang lain di depan Rasulullah. Terus kata Rasul, waihak, celaka kamu. Kamu telah memutuskan leher temanmu sendiri. Kalau memang salah seorang dari kalian tidak bisa atau harus muji orang lain, kalau tidak bisa sudah harus muji orang lain, maka katakanlah, aku menduga si fulan titik-titik, aku menduga, dan aku tidak menganggap bersih seseorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menghisabnya adalah Allah, kalau memang Allah seperti itu melihat. Ar-rabi'atu yang keempat, annahu ayyafrahal mamduhu bihi wa rubbama kana zaliman fa ya'si bi idkhali sururi 'ala qalbi. Bahaya keempat, dia membuat orang yang dipuji merasa senang, padahal terkadang yang dipuji itu orang zalim. Akhirnya kalau berbuat maksiat, maka berarti dia telah berbuat dosa karena membuat senang orang zalim. Qala sallallahu alaihi wasallam
Allah itu benci kalau ada orang fasik dipuji, orang tukang maksiat dipuji. Wa qala al-Hasan radhiyallahu anhu, Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ay yu'sallahu ta'ala. Siapa yang mendoakan orang zalim dengan panjang umur, al-baqa, maka dia sungguh telah menginginkan agar Allah didurhakai, Allah dimaksiatkan. Al-zalimul fasiqu yanbaghi ayyudamma litafkura rabbatu fi dzulmi wal fisqi. Orang zalim, orang tukang maksiat itu sepantasnya dicela, diejek, dihina agar kesenangannya berbuat zalim dan dosa berhenti gitu. Itu wa amal. Nah itu Bapak Ibu yang kita bahas bagian awal dulu. Jadi ini bahaya yang kelima dari banyak ngobrol itu adalah suka munculnya pujian-pujian. Jadi keluar dari mulut itu ucapan-ucapan yang memuji orang lain. Nah, memuji ini ada 6 bahayanya. Yang 4 kembali kepada si pemuji, yang 2 orang yang dipuji. Bagi yang dipuji ini, 1 bahayanya adalah lebay, berlebihan dalam memuji sehingga menyampaikan hal yang nggak ada. Nah, kalau menyampaikan hal yang nggak ada berarti apa namanya? Bohong. Kalau bohong hukumnya dosa. Jadi muji terlebay, berlebihan gitu sampai sesuai di mana gitu. Dah yang muji ingin menyenangkan hati orang teh, homo komen dipujina, orang kaya, pejabat gitu, orang yang kita mengharapkan ada kebaikan dari orang itu, sampai menyampaikan kata-kata pujian yang berlebihan, kiprot gitu. Nah, kalau seperti itu, maka dari memuji dia akan terjerumus kepada dosa berbohong. Satu itu. Mungkin di akhir ayat Umar menyikapi pujian. Umar tuh mau puji. Nanti ayat. Kalau solusinya, kalau memang harus puji seperti apa? Itu bahaya pertama. Jadi lebay, berlebihan dalam memuji sehingga terjerumus pada ucapan yang bohong, menyebut yang tidak ada di orang itu. Ya, enak. Yang kedua, nah, yang kedua itu apa bahayanya? Bahayanya kalau banyak puji nanti dia memperlihatkan rasa cinta, suka, berpihak, senang pada orang yang dipuji, padahal artinya nggak begitu sebetulnya. Pertama, apa tuh? Nah itu ria saja. Lihatnya gimana? Ingin di hadapan orang itu disebut orang yang suka pada dia. Ingin di hadapan orang itu orang yang simpati. Ingin di hadapan orang itu disebut kelompoknya, disebut pendukungnya, disebut orang yang berpihak, disebut simpatisan. Padahal artinya begitu. Kejadian artinya begitu. Nah, berarti kalau dia begitu apa? Dosa. Apa dosanya? Dia telah melakukan riya. Apa riya? Melakukan satu kebaikan, tujuannya bukan Allah, tapi ingin dipuji orang. Oh, itu mah saleh, itu kok kelompok kita, itu mah pendukung kita. Di depan kita suka muji-muji al-muhajirin. Pada tukang mah dia. Nah, itu munafik muraiyah gitu. Munafik dan riya. Nah, itu bahaya kedua. Bahaya kedua seperti itu. Bahaya ketiga. Nah, kalau bahaya ketiga adalah banyak memuji itu ya terlalu sekali. Nah, yang ketiga bahayanya adalah mengatakan sesuatu yang sulit dibuktikan. Malah ya tahap pokok yang dia sendiri bingung buktinya apa. Itu mah rekayasa gitu. Terutama anu katiuma upami pujiana berkaitan dengan istilah-istilah agama.
Misalkan, oh ieu jalmi takwa, hese takwa teh. Oh ieu jalmi ikhlas, ikhlas itu urusan tetep orang. Tapi kurang muji eta mah jalmi ikhlas we eta mah. Eta mah orang beriman we. Eta mah ahli marifat we. Gitu, muji nanti. Eta mah awaro gitu. Nah, detail-detail agama seperti itu, seperti di contoh adil, waro, itu sulit untuk dibuktikan. Maka kalau kita memuji orang dengan apa, ya, gelar-gelar atau predikat-predikat pujian-pujian agama seperti itu kita sebenarnya rekayasa. Dalam ditaruh tema orang, mereka yang ikhlas, saya itu mah jangan ikhlas, ditaruh. Emang ente apa gitu ya tadi ikhlas jawabannya? Aku kak sigar mah itu biasa. Dan iya, anu paling bahaya sebetulnya yang ketiga yang memang di zaman sahabat mah itu enggak, para sahabat para sering puji urusan agama. Ini mah takwa, ini mah soleh, ini mah waro, ini mah ahli marifat. Apa di mana ahli marifat gitu? Ya, itu puji-puji seperti itu. Itu bahaya. Jadi bahaya yang ketiga, kita akan mujazib, merekayasa, akan membuat kepalsuan. Jadi pertama akan membuat kita berbohong, ketiga membuat kita riya, kedua membuat kita riya, ketiga membuat kepalsuan, merekayasa, menyampaikan hal yang kita nggak bisa membuktikan itu. Sampai, Bapak Ibu Saudara, pernah di depan Rasulullah ada seseorang muji yang lain. Rasul ditegur, waihak, celaka kamu, gegabah kamu dengan pujianmu itu telah memotong leher temanmu. Cukup mah, ente mencit, batu ente. Jadi seharusnya di rumah mah al-madahu al-dabahu. Pujian adalah sembelihan gitu. Karena pujian itu akan menyembelih kita. Oke, kira bahayanya kalau orang dipuji kira. Dibahas kedua, bagian kedua. Rasulullah, celaka kamu telah memotong leher saudaramu. Kalau memang harus puji, ini solusi. Ya kumaha aku tidak orang memang kita jalan saya gitu. Kita juga simpati. Nah kata Rasul, kalau memang harus puji, nah yuk teruskan. Begini cara berkata. Katakan ahsibu fulanan. Jadi ahsibu fulanan itu kalau bahasa kita mah saya menduga, saya mengira. Dina sangkian abdi menjadi terjadi saya gitu. Tanpa itu mah kita terlepas dari tadi. Kita terlepas dari bohong, kita terlepas dari umat kepalsuan, dan itu mah menurut dugaan kita kan gitu. Ente tahakkuk, ente tayakur, tidak apa istilahnya itu memastikan gitu. Ente ngecap, melabeli dengan pasti. Satu itu, ya menurut misalkan saya menduga dia orang baik kan gitu. Saya menduga dia orang soleh gitu. Wala sampai kalimat tambahan wala uzaki 'ala Allahi ahadan. Tapi saya tidak membaik-baikan orang di hadapan Allah. Maksudnya pujian saya ini tuh bukan memuji dengan apa yang di hadapan Allah, karena yang di hadapan Allah saya juga tidak tahu. Saya hanya menduga secara logis saja. Adapun di hadapan Allah saya nggak tahu. Gitu. Ya, wala uzaki 'ala Allahi ahadan. Kita pola kalimat nanti. Atau mungkin pakai bahasa mudah-mudahan, bahasa orang Indonesia, bahasa orang mana? Mudah-mudahan ya terjadi saya gitu. Tapi bukan buat Allah gitu. Wala uzaki 'ala Allahi ahadan. Memang Bapak Ibu saudara, di Al-Quran memang dilarang. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah, kalian jangan menganggap diri kalian bersih di hadapan Allah. Nah, ketika kita muji pada seseorang pun itu tidak boleh jadi
ungkapan atau kesaksian tentang orang itu dari Allah. Ini mah hanya urusan zahir sesuai dugaan kita gitu. Itu nih bahasa Arab. Ya kan ahsibu fulanan tadi apa adlan, ahsibu fulanan sakhaan, sahiyan gitu. Saya menduga ya orang dermawan. Bahkan Bapak Ibu saya, anu paling selamat mah sebutkan aja perbuatannya, jangan sebutkan labelnya. Ya. Termasuk kalau Bapak Ibu tips sekarang di bumi atau di pendidikan tidak melabeli anak atau melabeli ngecap orang lain. Jadi caranya sebutkan aja tindakannya. Misalkan ayah jadi sedekah, eta majal gitu, sok sedekah, tapi sok tinggal tiap pagi. Kadang-kadang membuat menyebutkan perbuatan dia, tapi tidak dilabeli ikhlas itu, berarti Oke, ibu-ibu ada program, oh saya lihat dia suka ngaji tiap hari, nah gitu aja. Tapi harus kenapa? Ya memang kurang sok tinggal, ya jangan teh, harus tiap hari gitu. Oh saya suka lihat dia baca Quran, nah gitu. Minta dilabeli dengan takwa, minta dilabeli dengan ikhlas, minta dilabeli dengan anu itu sulit dibuktikan karena anu etama mau ayat di penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, ia panduan di Rasulullah untuk memuji supaya kita tidak terjebak pada 3 keburukan tadi karena puji. Pada tuzaki, pada tuzak wa anfusakum. Komo upami menganggap baik diri sendiri. Oh itu jelas. Menganggap baik orang lain nggak boleh, menganggap baik diri sendiri nggak boleh. Baik secara langsung atau baik secara internal diri sendiri misalnya tidak nyari sorangan misalnya saya tidak ikhlas dan melakukan saya itu udah melakukan ini udah sholat udah puasa itu namanya sok bersih di hadapan Allah kata dari sebat-sebat atau di depan publik Bapak Ibu Saudara simpuling teh ikhlas sebagai kabar bosnya itu namanya tazkiyatun nafs begini haram. Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan bantuan ini ikhlas dari hati yang paling dalam. Atau Bapak Ibu kan saya sudah berjuang untuk Bapak Ibu semua. Saya sudah bangun masjid. Dan karena tazkiyatun nafs, nama bersih di hadapan Allah. Gitu. Menyebutkan saya sholat ana shaim, ana mujahid, ana musollim, ana muzakkir gitu. Menyebut-nyebut kedekatan. Nah, itu menyebut-nyebut kebaikan namanya tazkiyatun nafs itu dilarang Allah. Amalina data terang duga cek awal teh orang teh sholat atau aja nanti karena mah duga terus bener pada aja disebat-sebat. Nah kalau puji batur itu bahaya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat bahayanya adalah, nah ini bahaya puji, membuat orang yang dipuji merasa senang, padahal bisa saja yang dipuji itu orang dolim. Akhirnya orang itu makin berbuat dolim, makin bahasa ke alam gitu. Komo pejabat, komo penguasa, beri penguasa nanti jauh dina agama. Kalau dipuji-puji, atau mungkin asa aing, mungkin jauh dina agama nanti kurang salah kalau puji-puji ini paling bahaya, gitu. Jadi itu bisa kalau yang orang yang dipuji di depan kita orang dolim, orang fasik, orang yang buruk untuk agama, kita puji, akhirnya apa? Kita berdosa. Yang berdosa kita kenapa? Karena kita telah berbuat maksiat dengan membuat senang orang yang dolim. Itu maksiat. Wayaksi biidkhali surur ala qalbi. Maka dia yang puji itu berdosa karena membuat orang dolim jadi bahagia senang. Imam Rasulullah SAW di hadis Ibnu Baihaqi ngadawukeun innallaha la yaghdabu idza mudihal fasiqu. Allah tuh marah, Allah tuh benci kalau orang fasik dipuji. Dipuji-puji. Jadi pemerintah mau seorang pejabat biasa-biasa. Orang hormat standar aja normal gitu loh. Di alam-alam dipuji-puji semuanya makin adigung gitu, hesek kita sehat.
dipuji, datang kan dia dipuji, datang kan itu dipuji. Kok mau memuji nanti, tokoh agama mencakap manehna gitu. Da karena ningali harita, kada cariosan unggul saya dipuji-puji. Waduh bagi kapuji gitu ya. Nah, lalu orang mah tetap saya kan sama wae, tapi bab pujian mah selektif. Oh, pejabat atau pemerintah. Gitu. Jadi gitu. Allah marah kalau orang fasik. Imam Hasan nyarioskeun orang yang mendoakan orang zalim supaya bapak di masa panjang umur. Ya. Saya sekekal dan yang kekal kecuali Allah. Mendoakan panjang umur maka bersama dengan dia ingin Allah dimasihati. Ayat-ayat zalim sing panjang yuswa orang zalim berarti sama dengan mendoakan agar Allah terus dimasihatan. Yusollah dimasihatan kalau tidak saya tahu bukan nasihat. Gimana tuh orang zalim itu dia harus dizam itu harus mungkin dicela, diejek, disentil gitu. Tujuannya apa? Bukan memburukan dia, supaya berhenti terputus robbah rasa senangnya pada kezaliman gitu. Karena zalim dan maksudnya berhenti gitu. Oh gitu wahai bisa di zaman ada ya ejekannya pada orang gitu. Nah itu bahaya yang kembali kepada si madih, orang yang muji. Nah sekarang wa amal mamduhu, adapun orang yang dipuji, ada dua bahaya bagi yang dipuji. Nah orang yang pergi apa, bisa orang pernah atau dipuji batur. Fa ihdal afataini fihi ayyuhdisa fihi kibran aw i'jaban wa huma muhlikan. Bahaya pertama adalah akan menimbulkan kesombongan dan ujub, akan menimbulkan kibir, rasa sombong dan rasa bangga diri, ijab, dan dua-duanya itu mencelakakan. Kembali tadi ketika ayat muji dipoinkan Rasulullah kamu telah menyembelih saudara, karena pujian itu akan mencelakakan si mampu orang yang dipuji, timbul sombong gitu. Atau ujub-ujub ya bangga. Padahal amal orang teh awal sebetulnya mah tak pada dipuji, pada dipuji batur jadi merasa baik. Bahwa di nahikam disebutkan Baik Ustaz, kurang teh kedah berteman dengan orang yang agamanya di atas kita. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang agamanya di bawah kita, bakal puji orang terus. Bisa kayak gitu. Gue mikir, kita udah tumbuh kesadaran. Saya jelek, ibadah jelek, ikhlas jauh, jelek kita. Tapi karena kita bergaul dengan orang yang takwanya di bawah kita, dipuji-puji. Tadi tadi sudah saya merasa buruk, begitu dipuji oleh teman, langsung merasa, oh bagus ya. Nah, jadi yang tadi udah bagus, rendah banget kita, jadi timbul, itu bahaya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang agamanya di atas kita, yang kita dapat bukan pujian, tapi nasihat bahkan mungkin sembilan, maka diri kita akan terus merendah, makin merendah itu makin bagus gitu. Bahaya pergaulan itu, orang dipuji wae gitu. Kalau orang yang sadar awal karena itu sudah dipuji jadi kesadaran terkikis hilang. Dan bukan hiji. Ya. Walidari kata Rasulullah SAW, "Qata ta'unu qasahibi." Rasul tadi berkata seperti itu pada yang muji, kamu telah memutus leher temanmu, memotong leher temanmu. Atsaniyatu ayyafraha bihi fayafturu 'anil 'amali wa yarda 'an nafsihi. Bahaya kedua bagi orang yang dipuji adalah merasa gembira lalu dia malas beramal dan senang dengan dirinya. Padahal dirinya buruk, tapi karena dipuji jadi senang. Anu tadi menghina diri sendiri, saya ini kurang, saya ini nggak baik, saya ini jelek, ibadah saya jelek. Tapi karena dipuji,
tadi nama dam menghina diri jadi itu bagus untuk mujahadah, jadi ridho, jadi merasa senang pada diri sendiri. Bahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau masya rajulun ila rajulin bisikinin murhatin kana khairan lahu min ayyusni alaihi biwajhihi." Kata Rasulullah, seandainya seseorang pergi kepada orang lain dengan membawa pisau yang tajam, itu lebih baik daripada dia memuji di depan wajahnya. Karena kan sama-sama tadi muji itu fatwa tunuk, memotong leher orang. Wa amma idza salima madhu min hadhihi al-afati fil madhi wal amdu fala ba'sa bihi wa rubbama nudiba ilaihi. Nah, adapun jika pujian selamat dari 6 bahaya tadi, baik bahaya bagi yang muji atau bahaya bagi yang dipuji, maka itu nggak apa-apa. Memuji itu nggak apa-apa. Bahkan terkadang dianjurkan muji. Nah, dianjurkan muji itu kalau kita, memang ini nggak sulit, udah jeli. Emang kita kata bahwa yang mujinya tidak ada bahaya tadi, nggak ada rekayasa, nggak ada bohong, nggak ada kepalsuan, nggak ada. Yang dipujinya pun aman, itu mah dianjurkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah muji para sahabat, muji Abu Bakar, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha." Rasulullah muji Sayyidina Abu Bakar. Pujiannya luar biasa. Nggak ada pujian sehebat ini. Karena Rasul tahu, Rasul jelas aman sebagai yang muji. Abu Bakar jelas murid terhebat Rasulullah, pasti aman, tidak ujub, aman tidak ini. Apa kata Rasulullah? Seandainya iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dibandingkan dengan iman seluruh manusia di alam dunia, maka iman Sayyidina Abu Bakar akan unggul. Yang hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau sendiri kalau dibandingkan dengan alamin seluruh manusia itu tetap masih unggulan iman Sayyidina Abu Bakar. Itu pujian kan? Pujian luar biasa kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar aman, mau layak ujub, mau kibir gitu. Tapi pemikiran mau dipuji dia langsung, mau sholat orang gitu. Asa pengharian. Terus pokoknya, terus muji Sayyidina Umar Rasulullah. Laula bu'ats la bu'ista yauman. Rasulullah muji Sayyidina Umar. Kalau saya tidak jadi, kalau bukan saya yang diutus jadi Rasul, pasti kamu yang jadi Rasul. Coba pujian macam apa, luar biasa. Memuji bahwa Sayyidina Umar layak jadi Rasul. Kalau saya bukan jadi Rasul, tapi tidak aman. Rasulullah aman Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar makanya saya ajana justru khawatir dia munafik. Wa qad asna ala katsirin min ashabi radhiyallahu anhum id alima anna dzalika yazidu fi nasyatihim wa la yurisuhum mujiban. Rasulullah memang suka memuji banyak sahabat karena Rasul tahu pujiannya bisa menambah giat, menambah semangat para sahabat dan tidak menimbulkan ujub. Kami konteks kayak gitu mah kesawiyos. Mungkin ulama, guru, anu terang karena kondisi spiritual yang murid, muji murid, nah aman gitu. Tapi orang pada sulit membaca hati orang gitu. Itu butuh satu tingkatan tersendiri. Nah itu maksudnya upami ujian. Nah ini terakhir kumaha upami orang dipuji batur. Hakun 'alal mamduhi ayyata ammala fi khataril khatimati wa baqa'i riya wa afatil a'mal wa yatadhakkara ma ya'rifuhu min nafsihi min al-qada'il qatilati la siyama fi afkarihi wa hadisi nafsihi ma law arafahu al-madhu la kaffa 'anil madhi. Ini kalau kita dipuji orang. Yang pertama, solusi kalau dipuji orang. Kan orang terbiasa nahan batu gitu kan. Yang pertama, kalau kita dipuji, maka renungkan tentang kerawanan suul hati. Renungkan, pikirkan tentang riya.
Ria yang lembut bisa masuk ke hati. Renungkan, pikirkan tentang penyakit-penyakit amal. Gitu. Sadari keburukan-keburukan batin yang tersembunyi, yang ada dalam pikiran, ada dalam obrolan hati, yang kalau seandainya orang yang muji tahu itu, pasti dia akan muji kita. Gitu. Jadi, orang dengan menyadari bahwa sebetulnya orang lebih banyak keburukan orang anu tersembunyi daripada kebaikan. Sebetulnya mah anu muji mah ngan apal sekedik, ngan apal permukaan, entah apa jero-jerona diri orang. Nah itu yang kita pikir kalau dipuji orang, kalau dipuji. Gitu. Terus keduanya bahaya yang bisa jadi dia kok jadi cilaka. Gitu. Tos mahese itu mau payakan nama ikhlas deh. Itu dipuji buat dia, jangan terlalu senang. Kalau dipuji orang jangan terlalu senang. Biasa-biasa aja. Gitu. Yang kedua, wayan bagi ayyudhiru karahatal madhi wa yakrahuhu biqalbihi wa ilayhi al-isyaratu biqauli sallallahu alaihi wasallam uhsu fi wujuhil maddahina turaba. Yang kedua, kalau dipuji tunjukkan rasa nggak suka, tapi wa yakrahuhu biqalbihi, dengan hati. Gitu. Tunjukin rasa nggak suka. Nah, cek bahasa saya nama tong GR gitu. Kalau dipuji orang jangan kayak justru nggak nyaman gitu. Nah di dalam hati harus terus juga tolak. Saya nggak kayak gitu. Nah ini yang diisyaratkan Rasul nyewaran dia. Awurkeun keusik kajar sok puji gitu Rasulullah. Awurkeun keusik dina kana wajah jar sok puji. Ku ieu hadisnya di Miqdad rawina. Miqdad mas sahabat Nabi mempraktekannya secara zahir. Ajar mana suatu saat aya nu muji penguasa, menguji penguasa dibayar sahabat. Eta umit dan radhiyallahu lalu saya fisik terus sama dipraktekkan. Ya Allah, saudara saya itu, masya Allah, minta kamu apa-apaan? Saudara minta Rasulullah pernah berkata, tuh biwujud maddahin turun. Kalau ada orang memuji berlebihan, maddah, bahasa maddahin, bukan madihin. Berarti maddah itu memujinya berlebihan. Kalau madimah standar, kalau maddah itu saya tadi mau bawa pemadam, berarti mujinya berlebihan. Nah, awal benar. Kalau sok muji berlebihan itu bahaya. Atau mujinya tadi anu dari sesuai fakta gitu. Terutama memang pamilina hadis nama konteksnya muji penguasa. Dina hadis nama gitu. Tapi lapasnya karena muji berlebihan. Jadi gitu. Jadi orang jangan terlalu senang. Jadi apa maksudnya usul teh? Ayatnya ulama maksud secara zahir di awal bentuk sih, tapi apa? Jadi ingat kamu itu dari tanah. Ayah makna gitu. Jadi kamu itu ingat dari tanah atau pegang-pegang ingat itu nggak ada apa-apanya. Pujian orang jangan membuat kita gede gitu. Atau yang ketiga, orang yang muji jangan beri apa yang dia mau. Karena biasanya orang muji itu ada maunya. Nah maka orang yang muji jangan diberi apa yang dia mau. Gitu. Ayat 5 makna. Ya tapi saya tadi. Waqala ba'dhum, nah terakhir lima doa upamanya dipuji ku batur. Doa di Sayyidina Ali upamanya dipuji. Ya orang sudah ditalar untuk menetralisir dampak buruk pujian. Maka diikuti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Katalah mengalami hadis kalau ini kurang hadis nanti. Apalan maka hartosna Allahumma gfirli ma la ya'lamun, ya Allah ampuni aku dari segala hal yang mereka tidak tahu. Mereka memuji saya begini padahal ya Allah saya tahu benar keburukan saya. Maka ya Allah ampuni ya hal-hal yang tidak mereka ketahui dari saya. Gitu. Justru minta diampuni ke Allah. Jadi orang terang paling terang gitu. Nomor kedua, wala tu'akhirni bima yaqulun, ya Allah jangan siksa saya karena pujian mereka. Artinya jangan sampai ada ria, ada apa, jangan siksa saya karena pujian mereka. Yang terakhir, jadikan saya ya Allah lebih baik dari dugaan mereka.
Jadi biasa Arab maknanya ya Allah ampuni saya dari yang mereka nggak tahu. Jangan siksa saya karena pujian mereka. Jadikan saya lebih baik daripada dugaan mereka. Allahumma ighfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Segitu mungkin mudah yang bermanfaat. Terima kasih. Ada ya Allah wa ibu jemaah wa rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.